وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il amilin wal musannifin wa jami' al-malaikatil muqarrabin wa khususan li musannif hadzal kitab Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhum. Syawalillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca. Dia ni sengaja itu dia mau pedengah sak luah pedengah jadi. Tete pedengah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'lamu wa ta'lim, tadhakkara tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Insyaallah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-81. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syuhid wa dzakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika 'ala wujudi jahlihi. Artinya, man ra'aitahu, siapa yang kamu melihatnya, mujiban an kulli ma su'il, selalu menjawab, ala kulli ma su'il, atas setiap perkara su'ila yang ditanya. Jika kamu melihat seseorang, siapapun dia, setiap ditanya itu dijawab. Ada yang tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab begitu. Wa mu'abbiran, dan selalu menguraikan, menjelaskan, menerangkan, an kulli ma syuhid, dari setiap yang dia saksikan. Apa saja yang dia rasakan, dia saksikan melalui pengalamannya. Selalu juga dijelaskan, oh saya kemarin begini, saya kemarin pergi begini, saya kemarin mimpi ini.
Wa dzakiran, dan selalu menceritakan kullama alima, setiap perkara yang dia ketahui. Setiap apapun yang diketahui itu diceramahkan, dibicarakan, terus disampaikan. Ada ketemu orang disampaikan semua. Fastadilla bidzalik, maka ini merupakan bukti bidzalika, dengan tiga hal tadi, ditanya jawab, selalu menjelaskan apa yang dia saksikan, kemudian apa yang diketahui dibicarakan, disampaikan. Maka itu adalah bukti ala wujudi jahlihi, atas keberadaan atau kebodohan orang tersebut. Paham ya? Kalau ada orang yang kita temukan setiap ditanya itu dijawab. Apapun jenis ilmu, pokoknya mau tanya urusan dunia, urusan akhirat, urusan ilmu fikih, semua ditanya, jawabnya gitu. Terus jarang Allahu a'lam gitu. Kemudian selalu menjelaskan, menerangkan setiap apa yang disaksikan olehnya atau yang dirasakan olehnya, dan selalu menyebut-nyebut atau menceritakan setiap yang dia ketahui. Maka itu dalil atas kebodohan orang tersebut. Paham ya? Ini kan kemarin juga sempat, minggu yang lalu kita ceritakan mengenai kisahnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi di antara awal sebab beliau itu meneliti jalan sufi atau tasawuf, dari hal seperti itu sudah selalu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Memang beliau itu memang alim, seperti yang diterangkan kemarin, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hujahnya, dalilnya atau rujukannya setiap orang Islam, maka disebut Hujjatul Islam. Tetapi dari hal yang demikian yang beliau rasakan itu seolah-olah kayak beliau ini hampa begitu. Nah, timbul merasa sombong dalam diri beliau, sehingga beliau keluar dari hal keadaan seperti itu untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, belajar ke seseorang, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh yang kita ambil rujukannya dalam tasawuf, dalam hal tazkiyatun nufus. Paham ya? Ini diceritakan dalam kitab beliau, kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Nah, ini kenapa orang yang selalu menjawab setiap yang ditanyakan kepada dia, kemudian menjelaskan setiap pengalaman atau apa yang dia saksikan, rasakan, kemudian menceritakan setiap apa yang dia ketahui, menunjukkan tanda kebodohan orang tersebut. Di antara sebabnya kenapa itu memang tidak layak ada pada diri yang namanya hamba. Tidak ada yang mampu sempurna seperti itu kecuali zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Kalau ada ke orang setiap yang dia tahu itu dijelaskan, setiap ditanya dijawab, seolah-olah kayak dia itu muhitun bi ilmi, semua ilmu dia tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Nah, itu mustahil ada pada diri seorang manusia. Sementara Allah sebutkan manusia ini sifatnya apa dalam Al-Quran? Zaluman jahula. Petang, zulum itu petang. Terus bodoh. Kok ada orang yang model seperti itu, setiap ditanya jawab, setiap apa yang disaksikan, dirasakan, diceritakan, setiap ilmu bisa diuraikan. Nah, ini bodoh dia ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma utituhu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kami beri ilmu kepada manusia ini, maksudnya ini manusia, walaupun itu diberikan ke Nabi Muhammad, tetap saja itu sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Kayak seluas samudra inilah ilmunya Allah. Nah, setetes itu yang diberikan kepada manusia. Tidak akan bisa dibandingkan. Sebenarnya bukan seluas samudra ini, luas lagi ilmu Allah. Maka kalau ada orang yang model-model seperti itu, setiap ditanya jawab,
setiap apa yang dirasakan, saksikan, dijelaskan, dan setiap ilmu semua bisa diuraikan, maka orang ini menunjukkan kebodohannya. Al-muhitun bi'ilmi huwallah, yang ilmunya meliput segala-galanya itu, semua pengetahuan itu hanya Allah. Manusia siapapun itu tak sampai bisa meliput, terbatas, karena firman Allah katakan, aku tidak letakkan atau berikan ilmu kepada manusia ini illa qalila, kecuali hanya sedikit. Paham ya? Nah itu. Ini bukan berarti terus kita dilarang untuk menyampaikan ilmu, tidak ya. Tetap kita sampaikan. Tapi kalau ada orang yang model kayak tadi itu, pokoknya apalagi ndek nuah kena Allahu a'lam. Kalau dia menjelaskan, misalnya dikatakan Allahu a'lam, itu berarti dia anggap dirinya bodoh gitu. Yang lebih tahu akan itu adalah Allah dan Rasul, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau semua pertanyaan, semua pengalaman rohani diceritakan, semua ilmu diceritakan, berarti dia ini mau kayak seperti itu, Tuhan lapusin tau wah dinara sandian tau. Nah ini mustahil pada diri manusia. Kok orang bisa seperti itu terus ngaku-ngaku alim, pintar, pandai, sebaliknya malah dia menunjukkan kebodohannya tanpa sadar. Paham ya? Nah kemudian kenapa kita dianggap bodoh ketika kita menerangkan semua apa yang kita rasakan atau saksikan, kemudian kita jawab setiap pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita uraikan setiap ilmu, apapun jenis ilmu kita uraikan, nampak itu adalah kebodohan kita. Di antaranya seperti tadi yang pertama itu mustahil terjadi pada manusia, karena manusia diberi ilmu sedikit. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pesan kepada kita, khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita diperintah untuk cakap kepada orang itu, kepada manusia, menurut takaran akal manusia. Tidak semua ilmu harus kita ceritakan. Kita tengok siapa mukhatab kita itu. Kadang ada ilmu yang jika kita ceritakan kepada orang yang tidak sampai ke situ, malah itu jadi fitnah. Atau ada pertanyaan yang mungkin kalau kita jawab ini jadi pemecah belah, maka orang alim itu tidak akan jawab walaupun dia tahu. Maka hendaklah ya, walaupun kita tahu, kita tengok-tengok juga keadaan yang kita hadapi ini, siapa orangnya begitu. Tidak semua kita jawab. Kadang ada model-model orang itu nggak perlu dijawab pertanyaannya. Imam Malik itu betapa alimnya, Imamul Darul Hijrah, rujukan orang di dunia di masa itu. Pernah ada utusan dari Maroko datang ke Madinah, kiriman daripada tidak tahu siapa dari Madinah datang, 40 pertanyaan dibeberkan, cuman beliau jawab 3, yang selainnya la adri, ndek ku tahu. Apa kurangnya Imam Malik itu? Bukan berarti beliau nggak tahu, beliau itu tahu, cuman ini dijawab nih nanti ada nggak faedahnya buat dia. Kalau dijawab ini nanti dia akan macam-macam. Maka beliau katakan la adri. Nah, sebagian ulama katakan ucapan la adri itu bagian daripada setengah ilmu. La adri itu nisful ilm. Kata-kata tidak tahu itu menunjukkan orang itu memiliki ilmu memang, karena dia paham bahwa dia ini bukan sempurna. Yang sempurna, yang lebih mengetahui itu tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kita diarahkan untuk selalu mengucapkan wallahu a'lam. Paham ya? Nah, maka kita tengok siapa yang kita ajak bicara. Makanya ilmu itu kan ada 2. Sumber ilmu datang ke kita itu ada 2. Ada namanya ilmu wahbi. Ilmu wahbi ini ilmu yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang khusus gitu. Dan ini diberikan tanpa belajar, makanya ilmu wahbi.
ilmu kalau umumnya kita sebut sebagai ilmu ladunni. Wa atainahum min ladunna ilma. Itu namanya ilmu yang biasanya diberikan kepada orang-orang khusus, termasuk diantaranya dengan zuhud, dengan bersihnya hati. Itu biasanya dikasih itu ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian ada namanya ilmu kasbi, ilmu yang kita dapat dengan usaha kita. Kita belajar, duduk majelis seperti ini, paham, ngerti, kita dapat ilmu, kita amalkan, gitu. Namanya ilmu kasbi, ilmu yang kita hasilkan dengan kita usaha. Ini pun tidak boleh semuanya harus kita bisa terangkan, tidak boleh. Entah itu ilmu wahabi ataupun ilmu kasbi, entah itu dari ketuhanan atau ilmu yang kita pelajari sehingga jadi alim. Tidak semua harus kita terangkan, harus kita jelaskan, harus kita jawab, tidak. Ada batas-batasannya untuk kita bisa terangkan menurut takaran akal orang-orang yang kita ajak bicara. Entah itu dalam ilmu wahbinya, ilmu ladunni atau ilmu rahasia atau sir atau ilmu yang kita rasakan atau apapun itu juga tidak bisa kita patok semua sampaikan. Nanti bisa jadi orang nolak, sehingga jadi fitnah. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, apa saja yang tidak perlu kita katakan itu, tidak sampaikan itu, ceritakan itu, terlebih dahulu kita luruskan pemahaman. Ini bukan berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, berikan kepada mereka ilmu, penjelasan, kemudian juga petunjuk. Selepas dia tahu, kemudian dia sembunyikan, tidak dia sampaikan, maka orang-orang seperti ini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang tahu ilmu, tahu penjelasan ilmu, tahu jalan-jalan petunjuk, lalu dia mau sampaikan kepada orang, maka nih orang ini dilaknat dan seluruh makhluk melaknatnya. Dalam hadis Nabi juga Nabi sabdakan, katimul ilm yal'anuhu kulla syai. Orang yang menyembunyikan ilmu dan dia tahu itu ilmu, terus dia nggak sampaikan, sementara orang banyak butuh itu, banyak tersesat, tidak dia sampaikan, yal'anuhu kulla syai. Katimul ilm yal'anuhu kulla syai. Orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya sementara dia paham, ngerti dan tahu itu dibutuhkan oleh umat, maka yal'anuhu kulla syai, dilaknat oleh segala sesuatu. Nah, ini enggak bertentangan. Berarti terus kita diam saja begitu, atau kita sampaikan pokoknya apa yang kita tahu? Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Makanya mesti kita harus lihat siapa yang kita ajak bicara itu, siapa pendengar kita itu. Paham ya? Nah, walaupun mungkin kita tahu jawabannya, di luar kepala kita apa, tapi kalau kita tengok yang bertanya itu tujuannya apa, enggak perlu juga kita jawab. Atau kadang ada ilmu yang ketika ini kita jelaskan nanti akan jadi fitnah, tidak perlu juga kita jelaskan. Kenapa? Nanti bisa salah paham. Yang aslinya orang itu belajar agama sehingga dia semangat ibadah, malah dari kajian-kajian yang kita buka itu berhenti dia ibadah. Banyak nggak begitu? Yang awalnya semangat ngaji, semangat berjamaah, ngaji di sepok-sepok Tuan Guru, entah hentek berjamaah. Nah, ini kan jadi fitnah namanya. Paham ya? Justrunya ketika kita ngaji itu semakin semangat kita amal agama, semakin semangat kita berjamaah, karena itu ajaran Nabi. Tapi kalau kita ngaji di sepok-sepok ustadz atau apa mungkin tuan guru, kita katakan kok semakin kita lemah mengamalkan agama, semakin meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini berarti bertentangan dengan apa yang diarahkan Nabi. Seperti itu ya.
Nah, makanya tidak semua ilmu harus kita sampaikan. Lihat, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah ilmu itu menurut kemampuan orang yang kita ajak bicara itu. Paham ya? Misalnya dalam ilmu wahbi ini ilmu batin lah istilahnya, ilmu batin. Nah, ini paling rentan untuk kita pilih untuk kita sampaikan. Nah, jangan sampai nanti orang belum sampai itu pemahamannya kita sampaikan mesti dia nolak. Paham ya? Nah, makanya kita tengok dulu siapa yang kita ajak bicara muzakarah di situ siapa. Jangan sampai nanti karena dia tidak nyampe ke situ, orang ini masih sibuk dengan dunia, kita sampaikan ke situ, nanti dia nolak. Masa kita mau tinggalkan dunia? Karena itu belum nyampe. Paham ya? Nah, makanya kita tengok atau kita takar, walaupun mungkin pembahasannya seperti itu, kita takar bagaimana orang itu bisa nerima begitu. Ndak dia lepas atau enggak dia lepas kontrol sehingga dia ndak mau lagi begitu. Paham ya? Intinya kita tengok siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang kita ajak muzakarah itu. Paham ya? Karena ada yang sering tiang sampaikan kemarin itu, membuka ifsa'u sirri rububiyah kufrun. Kita menceritakan sir-sir rahasia rohaniyah yang Allah berikan kepada kita, itu bisa menyebabkan kufur. Kita punya pengalaman, mungkin kita ngobrol sama teman kita, kemarin saya rasakan begini, kemarin saya dapat ini, kemarin saya pergi ke tuan guru ini, saya rasakan ini, kemarin saya amalkan ini. Itu tidak boleh. Apalagi di majelis seperti ini, itu tidak boleh. Sebagian orang itu nggak ngerti, itu belum sampai ke situ pemahamannya, sehingga apa, ditolaknya nanti malah jadi fitnah. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad At-Tijani yang punya thariqah itu. Beliau itu pernah mengatakan, man ittala'a ala asraril ibad, siapa yang Allah buka ke atas dia mampu mengetahui rahasia-rahasia hamba. Jadi siapa yang Allah buka pintu mengetahui rahasia-rahasia hamba, walam yatakhallaq birrahmatil ilahi, dan dia belum mampu berakhlak sebagaimana akhlaknya Tuhan Allah. Maksudnya ada orang tuh diberi muka syafah, ngelihat si fulan ini, oh ini wahana jarak maling nih. Arak dengan pokok setiap orang yang dilihat langsung diketahui apa wahana gawe buruk no. Arak dengan orang no. Oh ini wahana gibah buruk no, kelihatan ibu tanggi anu no. Arak muana marak bon monyet tahu nah. Ada orang-orang yang Allah buka pintu-pintu rahasia dari hamba itu dia tahu. Sementara dia belum bisa berakhlak seperti akhlak Allah. Allah itu kan bagaimanapun pelik dosa hamba, asal dia tidak terang-terangan bisa diampuni enggak? Bisa. Nabi sabdakan, kullu ummati mu'afan illal mujahir, semua dosa umatku diampuni kecuali yang terang-terangan. Namun tapi jangan kita gawe, walaupun sembunyi-sembunyi, usahakan janganlah gitu. Tetapi seumpama tegawe kan dia kuat tahan hawa nafsu ente gawe itu. Selagi dia tersebar luasan sampean rubin aku ngenekan tulis kana anu kan, nah itu tidak diampuni sudah. Tapi kalau dia diam itu bisa diampuni. Nah, orang kok diitlakkan, bisa dia diperlihatkan oleh Allah, mungkin karena amalnya atau apa, rahasia-rahasia orang ini sepulan wahana ngene kelihatan dan dia belum bisa berakhlak seperti akhlak Allah, yaitu bisa menutupnya. Kalau dilihat orang seperti ini, seharusnya dia apa? Dia panggil, diingatkan secara semu-semu si dene kah gawe ngene. Ini malah cerita aneh dengan terus kena orang ngene. Nah, ini gimana ini? Karena ittila'uhu fitnatan alaih, bisa jadi hal yang demikian jadi fitnah buat dia nanti. Kalau dia nggak bisa jaga rahasia seseorang itu, aturnya dia panggil, nasihati sembunyi-sembunyi kah gawe ngene di tekanggo pareh si de
dibenci Allah, tidak apa-apa, itu malah bagus. Tapi kok itu tidak bisa dia berakhlak seperti Allah, tutupi aib orang, malah dia ceritakan Rubin Subulano ngene. Nah itu nanti bisa fitnah buat dia, wasababan lijarril wabal ilaih, dan bisa menjadi musibah buat dia. Bisa kena hukum akhirat dan juga bisa kena hukum dunia. Walaupun mungkin dia bisa lihat itu, sehingga habis berzina, terus dia ceritakan ke orang-orang sehingga orang itu kena hukum. Nah, secara hukum dunia itu nggak boleh orang berzina itu, kalau yang jadi saksi yang ngelihat itu harus punya bukti. Buktinya apa? Minimal 2 saksi. Kalau di hukum dunia itu disalahkan dia, walaupun dia diberi karamah ngelihatnya berzina. Ditanya mana saksimu, tidak ada, dia dihukum. Tetapi saya lihat sendiri, saya diberitahu, tidak bisa itu. Kalau hukum dunia itu harus jelas begitu. Maka jadi fitnah buat dia, nanti rusak dia di akhiratnya, juga di dunia ini akan kena hukuman. Dia nuduh orang tanpa punya bukti, jadi seperti itu. Maka Imam Ahmad At-Tijani katakan, siapa yang Allah buka rahasia-rahasia hamba, ketika dia seorang itu dia tahu ini pernah buat ini itu, tapi dia belum mampu untuk berakhlak seperti Allah, untuk tutup aib-aib orang yang seperti itu, minimal jangan diceritakan, ya sudah diamkan aja. Atau kalau mau baik lagi, nasihati diam-diam, jangan kamu buat seperti itu, lebih bagus mah. Itu namanya akhlak Allah, menutupi, bukan menyebarluaskan ke orang-orang. Nah itu kok dia nggak bisa buat, maka ikhtilaf seperti itu bisa menjadi fitnah buat dia dan jadi musibah juga buat dia. Paham ya? Nah, jadi yang bernama ilmu-ilmu yang wahbiyah itu, entah dari kita atau dari siapapun, murid mungkin, karena murid itu banyak juga yang diberikan kelebihan ketimbang daripada guru. Jadi nggak semua kedudukan seorang guru itu lebih tinggi, ada juga murid yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Dikatakan oleh para ulama, berapa banyak waridat itu muncul bagi seorang guru itu dengan sebab murid. Kam waridat ta'ti bisidqil murid. Banyak waridat itu datang ke guru itu dengan sebab kejujurannya murid. Banyak juga yang murid itu lebih tinggi ketimbang guru. Makanya Nabi sabdakan, rupa-rupa muballighin aw minas sami, dengan bedengah lebih paham ketimbang yang menyampaikan. Itu bisa jadi. Dan murid-murid itu yang lebih kedudukannya ketimbang guru. Paham ya? Nah, maka dari itu, ya ketika kita menyampaikan atau kita sendiri merasakan yang model-model seperti itu, tidak boleh sembarang kita ceritakan. Al-arif idza lam yaskut halak. Paham ya? Seumpama mungkin kita mau ceritakan, mungkin kita bingung, ini apa benar enggak ini, kok saya setiap malam itu dirasakan seperti ini, bagaimana? Kalau sudah bingung, kalau sudah pendam-pendam, nanti takut, nanti ini apa, boleh sudah tanyakan, tetapi tengok siapa. Lebih baiknya kepada orang-orang yang sudah ngerti, yang sudah paham, yang sudah tahu, punya posisi seperti para guru-guru kita, sudah orang-orang alim, sampaikan, saya kok malam mimpi berapa kali begini. Jangan sudah sembarang-sembarang sampaikan, karena keadaan orang itu macam-macam, bisa iri, bisa nggak percaya, bisa membohongkan, sehingga jadi fitnah. Paham ya? Sama halnya juga amalan. Amalan itu kan juga punya tingkatan, seperti zikir misal. Tingkatan zikir kan banyak, terutama zikir la ilaha illallah, ada tingkatan awam, ada tingkatan tengahnya lagi mutawasit atau salik, ada tingkatan paling tinggi wasil. Jangan nanti tingkatan awam zikirnya itu dikasih ke wasil, nggak kuat dia, nanti malah ngeblank dia nanti. Misalnya zikir la ilaha illallah, itu kan sering kita bahas dulu itu. Kalau zikir la ilaha illallah untuk awam maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itulah kamu zikir, tapi kamu dalam hatimu rasakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Diberikan ke awam. Kalau kita lihat awam nih orangnya baru-baru senang-senang ngaji, maka kasih amalan zikir, karena paling besar amalan zikir itu apa? Tahlil. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Maka amalan yang kita kasih dia, baca kamu tahlil. Setiap kamu baca mungkin 100, tanamkan di hatimu tiada Tuhan selain Allah, supaya jangan mempertuhankan harta benda, jangan mempertuhankan jabatan, jangan mempertuhankan anak istri. Tuhankan hanya Allah. Sudah setahun 2 tahun mungkin dia pula sudah mantap begitu. Nah, kalau dia mau meningkat lagi, kasih amalan seperti itu juga, maknanya lagi lah lain begitu. Kalau sudah sering dia ucapkan sehingga dia sudah tidak terkesan gitu, dia bisa tidak terpengaruh dengan dunianya tersebut, fokus kepada Allah. Nah, nanti kalau dia mau lagi minta, kasih amalan seperti itu, maknanya ditingkatkan. Nah, ini untuk mutawasid. Jangan mutawasid dikasih makna seperti itu, nanti tidak meningkat dia. Nah, kalau mutawasid itu apa maknanya? Dulu pernah kita bahas apa? La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ini untuk apa? Untuk membersihkan, namanya salik ini kan untuk bisa naik ke Allah itu harus dibersihkan, merasa kita mampu, apalagi kita sandar ke zikir kita yang bisa ngangkat kita terhijab sudah itu. Nafikan semua itu, mau zikir, mau ibadah apa, tidak ada yang menyampaikan kita kecuali Allah. Tapi bukan berarti nggak kita zikir, tetap. Makanya la fa'ila illallah, yang berbuat hanya Allah. Ngelihat kejadian di luar kita, atau mungkin ada orang nyakiti kita, nyanjung kita, itu semua dari Allah. Nah, ada pujian tidak bikin kita terbang, ada cacian nggak kita jadi hina. Tambahi keadaan kita itu, karena kita yakin apapun yang terjadi di dunia ini, mau dalam dirinya, dalam orang-orang atau alam semesta, yang berbuat hanya Allah. Dia akan fokus kepada Allah. Paham ya? Itu maknanya. Untuk apa? Membersihkan hati. Kadang kan hati ini bisa terkena penyakit tatkala kita yakin bahwa karena lemah iman kita, bahwa ada yang sesuatu selain Allah itu memberikan manfaat dan mudarat. Maka itulah timbul kerak-kerak hati, penyakit-penyakit hati yang merusak. Kita marah kepada orang, kenapa? Karena kita merasa disakiti oleh dia. Kita senang kepada dia, kita merasa dipuji, diberi manfaat oleh dia. Maka apa? Berubah hati kita. Nanti yang muji itu nginakan, sakit lagi hati. Begitu saja. Tapi tatkala kita yakin bahwa mau pujian, mau apa, ini orang nggak bisa buat apa-apa, digerakkan oleh Allah, maka dipuji ya biasa aja, dicela juga ya biasa aja. Selamat. Jadi orang itu selamat hatinya. Paham ya? Nah, itu tingkatan mutawasid untuk bisa. Nah, mau dalam diri dia misalnya. Nah, kalau orang itu paham, ngerti ilmu seperti ini, maka apapun, mau harta dia, mau jabatan dia, mau ilmu dia, tidak akan membawa dia untuk ini juga ilmu dari siapa? Kepandian ngomong dari siapa? Semua dari Allah. Tidak akan berubah. Nah, nanti ada orang yang sudah sampai mutawasid. Nah, ini lain lagi. Kalau orang wasil sudah sampai itu lain lagi. Zikirnya apa? Tetap juga la ilaha illallah. Apa? Hah? Apa maknanya? Iya, zikirnya pokoknya itu saja sudah. Karena zikir yang paling besar inilah nih, lemah tauhid ini, tidak ada yang ngalahkan ini. Karena semua wujudnya karena la ilaha illallah. Maka kalau bagi wasilin, wiridnya maknanya tetap lain, tapi maknanya yang dirubah apa? Nah, la maujuda illallah. Kalau tadi masih menafikan perbuatan, masih ada diri nih, lagu perbuatan leman Allah lamune wah dia nara diri no Allah dah ngalapu anak. Ini tingkatan paling atas, ini tingkatan para wasilin aulia Allah. Kita minimal itu la ilallah yang pertama beruno sedikit-dikit tadi nyebang diri, dia sakit hati diri bareng arak dengan si tanu undang dia datang sakit hati ente arak dengan barasa cemoh disakit hati, berarti zikir la ilaha illallah aku dan wah tamuan makna la fa'ila illallah, sakit-sakit diri ya sudah. Ada rubin orang sowan itu, bukan sowan, teman pada ustad yang ngeloh diri yang ngeloh diri, masalah ngene ndek setiangan bejorak setiangan
Sehingga saya suruh tolok harapan lek sekeni ini dengan ini sudah dia ni salah dengan salah diri do mesak kombe ya tolok harapan lek do pantas kecewa. Ketika kita letakkan harapan ke makhluk yang lemah ini atau bahkan ke diri kita, di saat itu sudah kita kecewa. Jangan salahkan orang itu, salahkan diri sendiri. Kenapa kamu bersandar kepada yang butuh sandar? Manusia ini kan apapun, sekuat apapun, seadim apapun juga manusia lemah. Kalau ke sakit hati ya jangan salahkan mereka. Mereka cuma digerakkan saja. Salahkan dirimu, kenapa kamu sandar kepada dia. Paham ya? Wallahu alam. Ini kan kita ngaji tasawuf. Baru bisa ngomong saja tapi belum sampai, tapi kita usaha. Paham ya? Ya minimal kita sampai itulah, sampai la ilaha illallah. Kita mantapkan ini. Mantapkan, jangan sampai mati, minimal ini kita dapatkan ini. Paham ya? Nah itu yang tidak boleh diceritakan, rahasia-rahasia seperti itu. Dan juga amalan-amalan seperti itu kita tengok yang minta amal itu siapa orangnya. Kalau orangnya baru-baru sedang ngaji, terus apa ya, paling paling salawat sudah yang umum. Kalau mau zikir tahlil ya tahlil udah baca sudah 1000, atau ini temak ini maknanya dalam hati sudah sambil zikir, sehingga tidak lagi kerja tapi tidak sampai menuhankan pekerjaan, tidak menuhankan sebagainya. Semua bisa dijaga, ditata. Nanti kalau dia minta lagi sudah bertonton diamalkan, ditingkatkan insyaallah ya. Nah itu ilmu-ilmu seperti itu juga kita kasih amalannya kepada orang, kita tengok orangnya. Kemudian juga dalam ilmu-ilmu kasbi, ilmu-ilmu seperti ilmu syariat atau ilmu-ilmu apa ini juga tidak semua yang harus kita tengok juga keadaan orangnya. Kadang ada orang bertanya ya beketuan lagi ya tembak lu sekenono. Dan apun beketuan untuk perbaikan diri, tapi arak sini tembak itu pun beketuan. Sebenarnya ngembe hukumnya Ustaz. Ni dengan ni ngaji diri lagu usaha nono ya ndek kena. Ya arak saya ngaji nul itu. Nah kalau kita paham itu enggak perlu kita jawab. Karena itu bukan kita enggak tahu, tapi ini arahnya saling senggol. Itu enggak perlu sebenarnya kita jawab, walaupun kita tahu. Kalau yang seperti itu tanya sendiri caranya. Itu harus pandai-pandai ngelihat. Ada juga model pertanyaan orang-orang yang memang jika ditanyakan itu tidak ada perubahan buat dia. Seperti ada orang-orang yang memang pahamnya nggak sama dengan kita. Seperti orang-orang Wahabi lah begitu. Mereka bidahkan namanya talqin, bidahan maulid. Terus ngaji itu bertanya hukum maulid. Nggak perlu kita jawab. Kita jawab juga mereka akan nolak. Nggak perlu kita jelaskan panjang lebar. Dia entah juga akhirnya nggak percaya. Nggak perlu dijawab. Bukan terus kita jawab semua, enggak. Lihat keadaan orangnya. Paham ya? Dan masih banyak lagi hal-hal yang nggak perlu kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa menjawab setiap apa yang ditanyakan, sudah menjelaskan apa saja yang pernah dia saksikan, dan semua ilmu kok disampaikan, berarti dia merasa dirinya seperti Tuhan. Sudah semua diketahui, semua yang nggak diketahuinya semua dijawabnya. Kemudian yang kedua, berarti dia ini bodoh. Namanya orang alim itu mengkondisikan, orang yang alim benar mengkondisikan keadaan yang diajak bicaranya itu, walaupun dia paham ngerti, kalau memang nggak perlu dijawab karena akan terjadi fitnah di situ, nggak perlu untuk dijawab. Kalau seumpama dijawab secukupnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan apa yang mau ditanyakan. Ketuan terus terus
Iya, paling ringkes nah kena wah. Lamun dijelasan panjang lebar malah serius salah. Iya paling pas. Paling pas harus jawab parangan no ya. Seumpama namanya begituan orang kamu temati juru jak repot nih. Jemaah datang sedang ngaji li ustaz no. Nah, lalu kesempatan. Dan atas raus nah. Dengan semakin tinggi tarekat itu nggak akan bertanya, dia akan diam. Makanya tadi itu yang bilang al-arif idza lam yaskut halak. Kok dia merasa paling di marifat lagu suka bicara marah gitu, itu berarti celaka dia. Orang yang arif itu apa yang betul-betul tidak akan mau ngomong seperti itu. Percuma juga apa hanunya, paling untuk saling bangga, paling tinggian makom. Pada dalam dia tahu jawab bare. Oh ya masih kerepok tahu. Jangan seperti itu. Nggak perlu kita jawab. Seumpama dia ngomong jawab sudah nggak bisa. Ustaz jemaah setiap malam Jumat ngaji. Nanti kita muzakarah di sana. Gitu aja caranya gitu. Paham ya? Karena Nabi SAW sabdakan, kafabil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seorang itu bisa dikatakan pendosa atau kadziban atau itsman. Ada dua riwayat, ada itsman, ada disebut juga kadziban, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Untuk dia bicarakan setiap yang dia dengar, setiap yang dia tahu, kok dibicarakan terus, bisa jadi orang yang pendosa atau pembohong itu. Paham ya? Kalau memang kita tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau memang kita tahu, kita tengok siapa yang nanya itu. Kalau memang dia posisinya memang seperti itu, pas dia butuh memang tanyakan. Tapi kalau sekedar tanya-tanya begitu, apalagi untuk saling ya ndak usah. Kafa bil mar'i kadziban au itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Untuk dia ceritakan setiap yang dia tahu, terlebih lagi ilmu-ilmu yang kaitan tentang rohaniah ini sangat-sangat dirahasiakan, jangan sampai dibeberkan, diceritakan sembarangan, apalagi kepada orang yang belum makomnya di situ. Paham ya? Nah, apa yang kita kaji ini tidak ada bahas-bahas gitulah. Ada ini kita uraikan kitab yang ada di Hikam ini saja, yang kita ambil dari keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Ini juga put yang jelaskannya, jangan sudah pola paham juga. Ini tiang juga masih ada sedikit khawatir gitu masalah kita ini jangan sampai bersandar kepada amal. Pertama kan bersandar kepada pekerjaan, istri, anak, sampai tingkatan jangan bersandar kepada amal itu tidak bisa menyampaikan kita kepada Allah. Jangan sampai sudah tahu berarti tidak perlu buat amal. Apalagi yang sampaikan di antara sebab penghijab kita nggak sampai kepada Allah ya amal sendiri itu, ilmu itu. Jika gimana? Jika ilmu itu kita yakini akan menyampaikan kita, kan sama saja. Sida makhluk, tasbih makhluk, ilmu makhluk deh. Zikir yang kita makhluk deh. Sebab derajatnya semua nggak bisa buat apa. Terus jangan sampai sudah salah paham berarti tidak perlu zikir ngeno, tidak perlu ibadah ngeno. Ndak. Karena kita ngaji sebenarnya harus kita bersihkan itu semua. Tetap kita buat zikir, tetap kita sungguh-sungguh, tetapi tetap semua itu la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai terus kita berarti ustaznya kahana suruh kita buat amal, karena berarti tidak ada gunanya amal. Ndak. Paham ya? Nah, kita mau kembali kepada Allah itu seperti ini, seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu. Pernah Rabi'ah ini malam-malam itu bawa bawa air sama obor malam-malam itu. Rabi'ah al-Adawiyah, wali perempuan itu, malam-malam dikejar dia. Kamu mau kemana katanya? Saya mau pergi dengan api ini, saya mau memadamkan neraka. Dengan api ini saya mau siram neraka gitu, saya mau padamkan neraka itu dengan air ini, dengan obor ini saya mau bakar surga. Kenapa? Supaya orang ini jangan lagi ibadah karena surga atau neraka gitu.
Saya khawatir mereka kok ibadahnya karena surga. Maksudnya ini betul-betul kemurnian akidah yang beliau mah. Ibadah kita itu karena surga atau neraka ini memang tidak apa-apa. Cuman ya karena posisi kita ini kan masih lemah kita ini. Maka jangan sampai salah paham. Ada seorang wali nih. Orang wali diceritakan sangat-sangat senang ibadah puasa, nggak pernah ketinggalan, semua puasa sunnah dikerjakan, kemudian juga sedekah nggak pernah ketinggalan, sampai malaikat-malaikat itu berdatangan ziarah kepada dia setiap malam, sampai ada sebuah malaikat itu disuruh turun. Saya penasaran, turun dia tanya kepada Syah itu, Tuhan, saya lihat Tuhan ini kok banyak sekali malaikat yang datang ziarah doakan Tuhan, apa sih amalan Tuhan? Katanya. Dia katakan, amalan saya tidak pernah ketinggalan puasa, nggak pernah ketinggalan sholat sunnah, sedekah, semua tidak pernah saya tinggalkan itu. Makanya malaikat datang itu karena itu. Nonton dulu kata malaikatnya. Dia pergi ke neraka. Ke neraka dia pergi ketemu malaikat siapa di neraka? Malik. Tanyakan, Malik, ada nggak ini nama orang ini di neraka? Ternyata namanya nomor pertama di neraka. Nomor pertama. Tinjat ke. Pada malaikat ini pusing, bilang jadi. Kok saya lihat malaikat berdatangan ziarah kepada dia. Malaikat lo datang kepada dia, doakan dia. Tapi saya tanya malaikat Malik nomor sekian pertama nama di neraka. Bingung dia. Paling sekian itu nomor pertama, wah. Sehingga dia penasaran lagi, malaikat rahmat ini datang dia lagi ke orang tersebut. Saya tambah pusing ini katanya. Kenapa? Katanya kamu ini ahli sholat, ahli puasa, dan nampak amalmu ini didatengin para malaikat. Tapi besok saya cek, kok namamu nomor 1 di neraka katanya. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Berarti amalku bukan karena untuk mau surga. Terserah mau Allah masukkan ke nomor sekian atau paling pertama jadi ganjalan dan apa-apa, karena ibadahku bukan untuk itu kata. Sehingga apa, dia pergi malaikatnya ke surga. Sampai ke surga ditanya malaikat Tuhan, ini nomor pertama masih tahu nah. Tetap nomor pertama. Sehingga sowanlah malaikatnya ke Allah Ta'ala, kok bisa Allah Ta'ala nomor pertama kembali, yang memang pertama itu dia di neraka namanya gitu. Tapi tatkala dia sudah ridho, sandarkan ibadahnya karena Allah, bukan lagi untuk dapat ini neraka, terserah setelah ridho, di saat itulah Allah taruh nomor 1 di surga begitu. Paham salah ya? Kita latih lah. Latih ya. Dan apa kita amal untuk dapat ini apa-apa, itu tidak apa-apa juga, ikhlas awam. Tapi yang Allah mau dari kita ini apa? Murni. Allah sebut dalam Al-Quran, mukhlishina lahuddin, untuk betul-betul murni karena Allah. Kalau sudah Allah tujuan kita, tanpa kita niatkan dunia ini akan ngikut. Tapi kalau sudah dunia kita niatkan, tidak kecapean, kita malah suudzon dengan agama, dengan amal agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rahasia-rahasia daripada ilmu-ilmu yang kita kaji. Dan insyaallah minggu depan itu kayaknya penutupan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kita lagi besoknya dan untuk selanjutnya lagi. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا